Salam sejahtera, salam saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini di akhir pekan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ada kesempatan bagi kami lagi mendengarkan firman-Mu. Kami memohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Yesaya 45 ayat 22. Renungan kita saya beri tema, berpalinglah kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika keadaan baik, tidak sulit bagi seseorang untuk menyatakan janji setianya. Seperti pasangan pengantin baru yang lagi happy. Maka mereka dengan mudah menyatakan janji setia, dengan senyum, dengan sumringah, baik di hadapan anggota jemaat, anggota keluarga, dan juga di hadapan Allah. Namun pada akhirnya, saudara, tidak sedikit yang ingkar janji di tengah perjalanan rumah tangga. Ini sangat disayangkan. Demikian pula dalam perjalanan rohani dalam mengikut Tuhan. Ada yang awalnya begitu antusias, euforia karena menyaksikan kekuasaan Tuhan. Akan tetapi akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, bangsa Israel sebagai peringatan bahwa mereka seringkali tidak setia dalam mengikut Tuhan. Pada pasal sebelumnya dikisahkan tentang umat Israel yang berpaling dari Tuhan kepada berhala-berhala. Mereka menyembah dewa Baal yang sesungguhnya tidak berdaya dan tidak berkuasa sama sekali. Itu bisa kita baca dalam pasal 46. Pada saat firman Tuhan ini disampaikan, umat Israel sedang berada dalam penawanan. Tetapi mereka tidak menyadari keadaannya yang sudah terpuruk. Maka dalam ayat 21-22, Tuhan menegaskan bahwa dialah sumber keselamatan satu-satunya dan tidak ada yang lain. Firman Tuhan, berpalinglah kepadaku. Pertanyaannya, mengapa harus berpaling kepada Tuhan? Pertama, karena Allah adalah sumber keselamatan. Allah sendirilah yang berinisiatif untuk memberikan keselamatan bagi semua bangsa. Allah yang merencanakan dan juga menggenapi keselamatan itu sendiri. Tidak ada kepastian keselamatan di luar Allah yang sudah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Dewa-dewa, dewi-dewi sudah terbukti tidak berkuasa menyelamatkan. Kekuatan alam sudah terbukti tidak berkuasa. Jadi sama sekali tidak bisa diandalkan. Hanya Allah yang bisa diandalkan. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalami keselamatan? Berpalinglah kepada Allah. Berpalinglah kepada Allah itu adalah syarat mutlak untuk memperoleh keselamatan. Kata berpalinglah adalah sebuah perintah, bersifat imperatif, sebuah keharusan. Berpaling itu sama artinya berbalik 180 derajat. Meninggalkan dosa atau pola hidup lama. Dan sekarang berubah haluan dan berubah pikiran dengan cara menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan dengan iman. Tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh, maka tidak mungkin seseorang memiliki kehidupan baru, apalagi kepastian keselamatan. Dan yang ketiga, hasil dari perpalingan atau pertobatan. Di sini disebutkan, biarkanlah dirimu diselamatkan. Dan itu adalah sebuah kalimat pasif. Artinya bahwa keselamatan itu adalah anugerah atau pemberian Allah. Allah lah yang aktif bekerja atau berkarya dengan turun ke dalam dunia. Dan setiap suku bangsa, setiap bahasa, setiap orang-orang percaya yang sungguh percaya dan terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, merekalah yang memperoleh keselamatan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Barang siapa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, dia akan diselamatkan. Saudara-saudara, ada satu kisah tentang seorang bernama Charles Spurgeon di Inggris. Dia bertobat dalam sebuah gereja kecil saat musim salju melalui khotbah seorang penatua yang menggantikan pendeta
yang berhalangan hadir pada saat itu. Nah, ayat firman Tuhan inilah yang menemplak Charles Spurgeon. Yesaya 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku. Dan dia sungguh kaget pada saat itu. Dan akhirnya dia bertobat. Dia menyerahkan hidupnya. Dan kemudian dia melayani Tuhan sejak umur 16 tahun. Dia melayani selama hidupnya. Dan inilah contoh ataupun hasil daripada perpalingan atau pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan biarlah saudara dan saya, kita juga semakin sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan dan mau melayani Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita, supaya kabar keselamatan juga sampai kepada segala suku bangsa, sampai ke ujung-ujung bumi, melalui saudara dan saya yang sungguh-sungguh mau memberi diri, dipakai oleh Tuhan menjadi pemberita firman, menjadi alat keselamatan. Karena itu sekali lagi, sebagaimana firman Tuhan ini, berpalinglah kepada Tuhan dan berilah atau biarkanlah dirimu diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu yang kami dengar hari ini memberikan kami sebuah kepastian jaminan keselamatan hanya ada di dalam Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Karena itu teguhkanlah hati kami dan pakailah kami menjadi alat keselamatan, supaya melalui kehidupan kami ada orang-orang, ada banyak orang yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan dan mau melayani Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat berakhir pekan. Salam.